yang penuh inspirasi dan mampu menginspirasi orang lain, khususnya siswa, teman-teman guru, dan siapa saja yang inspiring teacher tidak hanya didasarkan atas selembar surat ajaib yang berisi keterangan kemampuan sebagai guru profesional, termasuk di dalamnya juga termasuk penghargaan sebagai guru teladan, penghargaan sebagai guru berprestasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat desa. Sekarang apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang inspiring teacher? Apa yang harus dimiliki? Saya tidak mengambil dari kitab perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang ada, tapi hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lapangan. Seorang inspiring teacher paling tidak harus memiliki 4 hal. Apa saja? Yang pertama, kompetensi. Nah, kalau sudah berbicara kompetensi, kita kembali kalau merujuk ke peraturan perundang-undangan, ada kompetensi yang tadi, 4 kompetensi tadi. Syaratnya, jika menguasai keempat kompetensi itu, maka sudah lunaslah utang Bapak dan Ibu sebagai seorang guru. Tidak ada hujan lagi. Kepanasan nggak ada lagi. Pokoknya standby, bilanya sudah jam mengajar, standby di dalam kelas. Saya bangga dengan ibu-ibu yang mengajar di TK. Saya pernah boleh dikatakan investigasi dengan salah seorang guru honorer. Investigasi boleh? Kalau tidak, barangkali sederhananya wawancara. Saya tanya, berapa gaji atau honor kamu sekarang? Dia menjawab, Rp50.000. Tapi itu lama Pak, baru saya dapatkan Rp50.000. Dengan kondisi yang seperti itu, memang kita tidak akan bisa berharap banyak untuk pengabdiannya sepenuhnya. Tetapi apa yang saya lihat, itulah kebanggaan saya melihat ibu itu jam 7 sudah standby di sekolah, menyapu ruangan sampai dengan pukul 1 siang baru pulang, sama dengan guru-guru SD. Ayo guru-guru SD, nang kayak apa pian? Taraga. Ini saya mengungkapkan ini sebagai sebuah fakta untuk menjadi bahan bandingan bagi mereka yang kendur semangat kerjanya. Kenapa saya yang gaji sudah 3 juta kok masih malas-malasan? Kenapa saya yang sudah gaji 4 juta karena sudah ditambah sertifikasi guru masih tidak bisa bekerja full time, tidak bisa bekerja dengan gigih, dengan giat, dengan sebaik-baiknya. Nah ini Bapak dan Ibu, saya kira harus menjadi cermin bagi kita, bagaimana kita melihat yang di bawah kita, mereka yang bekerja, mereka yang mendapatkan upah minimum regional. Gak tahu apakah ada 10% dari UMR tanah laut. Nah, ini juga menjadi perhatian, bukan hanya sebagai bandingan bagi kita untuk membuka semangat, meningkatkan semangat kerja, tapi bagi pengambil kebijakan juga harus berhati-hati. Ini bisa dikatakan eksploitasi tenaga kerja.
kalau dikaitkan dengan ketenaga kerjaan. Guru itu kan berada di bawah naungan PGRI, dan PGRI itu adalah salah satu dari anggota organisasi ketenaga kerjaan. Jadi prinsipnya sekarang ada prinsip ketenaga kerjaan di PGRI. Oleh karena itu nggak bisa pemerintah sembarangan memberi penghargaan sekian kepada guru-guru. PGRI berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dengan dasar prinsip PGRI itu, ditambah lagi dengan kekuatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen keempat. Nah, yang pertama adalah kompetensi, yang kedua komitmen. Komitmen ini sangat penting. Saya sering mengatakan dalam forum KKG maupun K3S, apabila orang, guru, kepala sekolah, pegawai ada yang bermasalah, pasti bukan soal kompetensi, tapi komitmen. Lihat saja, orang yang tidak hadir ke sekolah selama berbulan-bulan itu karena sudah kehilangan komitmen, bukan karena ketiadaan kompetensi. Dia itu pintar mengajar, dia itu pikirannya, pengetahuannya luas, tapi mengajarnya malas. Atau jam 9 baru datang ke sekolah, jam 11 sudah pulang. Kita punya PP 54 tentang disiplin pegawai, pengganti PP 30 tahun berapa kan? Tapi jelas itu adalah disiplin pegawai negeri. Apabila ada pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri, pasti urusannya berkaitan dengan masalah komitmen. Apa itu komitmen? Ya komit komitmen. Yang ketiga, Bapak Ibu, responsibility. Apa itu? Lihat, responsibility adalah sesuatu yang diawali dengan huruf R dan diakhiri dengan huruf Y, yang di tengah-tengahnya banyak sekali hurufnya. Responsibility itu adalah berkaitan juga dengan komitmen. Kompetensi, komitmen, semuanya berkaitan. Komitmen sangat ditentukan atau paling mudah dilihat dalam apa yang disebut dengan responsibility. Tanggung jawab kita terhadap tugas profesi kita. Sebagai guru, apa tanggung jawab kita, Bapak Ibu? Mengajar dan mendidik. Oke, nanti saya permasalahkan Bu. Untuk sementara saya amini dulu. Mengajar dan mendidik itu adalah konsep dan tugas yang sudah mulai dahulu kala kita kembangkan, kita ajarkan, kita tanamkan kepada para guru. Itu adalah tugas utama, mengajar dan mendidik. Silakan Ibu nanti mencari referensi menjadi guru profesional, misalnya karangan Omar Hamalik atau Mulyasa. Nah, di Mulyasa itu kalau tidak salah ada, tapi semua itu hanya dirincikan sedemikian rupa sehingga bisa mencakup secara keseluruhan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tanggung jawab guru ada di situ. Kita lanjut lagi. Yang keempat, dedikasi. Dedikasi itu berarti pengabdian ya. Pengabdian. Sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa di kalangan guru pengabdian sudah mulai luntur. Ini maaf Bapak dan Ibu, kata-kata ini jangan
direspon secara negatif, tapi berikanlah respon secara positif. Kenapa kata-kata ini lahir? Ini dikaitkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan guru, pengabdian guru semakin berkurang, dedikasi guru semakin merendah. Kenapa? Mungkin kaitannya dengan faktor ekonomi. Semakin tinggi kesejahteraan seseorang, bukan semakin kecil kebutuhan yang ada pada orang itu, tapi justru kebutuhan semakin bertambah. Jadi perspektif ekonomi itu sangat tentatif, sangat relatif, sangat nisbi. Orang per orang punya ukuran masing-masing. Ya, guru yang 50.000 tadi kan bisa dia hidup walaupun sangat sederhana, tentu saja berbeda dengan kita-kita yang sudah sangat kaya raya ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya hanya memangkas dari sekian aspek menjadi hanya 4 saja. Ini sudah cukup memadai untuk menjadi seorang inspiring teacher. Guru yang inspirasi harus punya minimal 4 aspek ini: kompetensi, komitmen, responsibility, dan dedikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu pernah dengar di pesawat kata-kata seperti ini? Pramugari selalu mengingatkan bahwa untuk menolong bayi ketika terjadi suatu keadaan darurat, maka si ibu diwajibkan lebih dahulu memasang masker oksigennya sebelum menolong si bayi. Menurut ibu-ibu ini mungkin tidak masuk akal, tapi ada filosofi yang terkandung di dalam itu, bahwa untuk menolong orang lain itu kita sendiri harus harus dipastikan sudah kuat, harus dipastikan sudah mampu. Itu filosofi yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Bukan mengabaikan si bayi, bukan mengutamakan si ibu, tapi orang yang menolong dia dipastikan harus mampu menolong orang lain. Untuk mampu menolong orang lain, dia harus kuat. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu ingin membimbing kawan-kawan di sekolah sebagai guru pemandu mata pelajaran misalnya, pastikan dulu bahwa kita sudah kuat, sudah mapan, sudah mampu untuk memegang mata pelajaran itu. Ada 3 peran utama untuk menjadi guru masa depan, atau saya sebut sebagai inspiring teacher. Apa? Saya hanya menginkludkan apa yang dikatakan Ibu Bu Karyati ini tetangga saya dulu. Nah, mengajar dan mendidik saya inkludkan di dalam mendidik saja, karena di dalam konsep mendidik itu sudah semua aspek hampir ada di situ. Misalnya kalau kita mengatakan peran guru itu sebagai leader, sebagai leader, sebagai motivator, sebagai administrator, sebagai fasilitator, sebagai generator, bukan itu, apalagi traktor ya, evaluator, apalagi pokoknya yang tor itu. Nah, saya sekarang yang tor itu hanya saya includekan di dalam educator. Educator, pendidik semua sudah
tercakup di dalam konsep ini. Karena itu saya tidak merincikan sampai 15 sampai 20 itu, hanya saya katakan satu saja, educator, pendidik. Dia sudah melakukan semuanya, membimbing, praktek, apalagi mengevaluasi, menganalisis macam-macam, itu semuanya dilakukan oleh seorang pendidik. Nah sekarang apa yang baru yang ingin saya katakan, berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010, untuk menjadi guru masa depan harus ada tambahan kemampuan lagi 2. Yang kedua adalah researcher, sebagai peneliti. Kenapa saya masukkan peneliti? Karena dalam Permendiknas nomor 35 tahun 2010 mengatakan bahwa guru-guru yang sudah mencapai pangkat golongan 3B mau naik ke 3C wajib les karya ilmiah atau ya PTK itu hanya salah satunya. Jadi jangan keliru, harus guru itu harus menyebut PTK terus. Karya tulis ilmiah apapun dihargai apabila guru melakukannya, bukan hanya PTK. Saya singkatannya memegang jabatan sekarang kasih PTK, kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tambahan untuk Bapak dan Ibu sekalian, harus memiliki kemampuan yang lain, yaitu kedudukan sebagai peneliti. Ini terkait dengan kemampuan yang ketiga, writer atau author, yaitu penulis. Ini berkaitan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin eksis tetap di tahun-tahun 2020, masih punya umur? Insya Allah 2020 sebentar lagi saja. Nah, jadi berdasarkan Permen nomor 35 tahun 2010, maka saya menempatkan 3 peran utama guru masa depan, yaitu pendidik, peneliti, dan penulis. Jika tidak menguasai 2 aspek yang di bawahnya, Bapak dan Ibu harus ikhlas mandek di golongan 3B. Oke Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya nanti bisa memiliki ketiga kedudukan ini, ketiga kompetensi ini, sebagai pendidik, sebagai peneliti, dan sebagai penulis. Karena itu dari sekarang harus mulai dirintis. Jangan hanya iya Pak saya mau. Kata Barack Obama, perubahan tidak pernah terjadi hanya dengan menunggu. Perubahan terjadi apabila dilakukan. Dan kesuksesan tidak akan mengejar kita, kitalah yang harus mengejar kesuksesan. Ini kata yang lain. Kita lanjut. Kita balik lagi. Sekarang bagaimana cara menjadi seorang inspiring teacher? Ingat, predikat inspiring teacher tidak bisa diraih secara instan. Bapak Ibu sekalian, menurut apa yang saya pikirkan, menurut penalaran saya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, untuk menjadi seorang inspiring teacher, untuk menjadi seorang guru yang inspirasi itu minimal harus melalui 7 zona pemantik sukses.